Oke, kita lagi di acara hari ini di FinTalk. Jadi, teman-teman, kita akan membahas bagaimana seorang mahasiswa semester akhir yang memiliki usaha yang luar biasa. Nah, kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sih strategi pastinya yang di samping saya. Kalian penasaran kan siapa namanya? Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu. Saya Clemens Manjorang dan Mbak, atau saya manggilnya apa biasanya enaknya? Ya Mbak, boleh. Boleh ya. Jadi dengan siapa? Erlina. Oke, dengan Mbak Erlina. Jadi Mbak Erlina ini sebelum kita tanya ke strategi gitu ya, sebelum kita ke strateginya, gimana sih proses awal kayak gitu ya? Proses awal Mbak ini memulai kayak gitu. Jadi gini, yang pertama tuh emang karena hobi. Yang pertama emang hobi tuh kayak masak, terus kayak kita lagi stres kalau masak tuh happy lagi gitu. Yeah. Selain itu juga awalnya itu emang saya dari SMA itu udah jualan online. SMA jualan online, jadi sistemnya itu pre-order. Mereka mesen, saya upload dulu iklan gitu lah, promosi. Itu ada ayam geprek, nasi goreng gitu yang dulu cemilan. Terus mereka pesen, saya buatin nanti COD-nya di Taman Kota. Itu SMA. Terus sambil juga kan Kuliah ya. Terus kuliah. Mulai dah itu jualan yang kayak donat gitu karena itu semenjak Covid sebenarnya. Jadi saya melihat peluang di sana. Itu apa sih yang sedang itu banyak peminatnya. Terus pertama saya lihat di YouTube nih. Itu ada cemilan-cemilan kayak kondok, pizza, donat gitu. Terus saya buat, pelajari dulu, kasih coba ke orang tua, ke teman terdekat. Mereka bilang enak, saya jual. Gitu. Terus jual pertama tuh sampai sehari tuh bisa mencapai yang paling banyak tuh pernah 65 box sehari. Sehari itu gitu. Wow, luar biasa ya. Itu mulai semangat. Terus bisa ngumpulin modal, nambah modal, terus lihat hasilnya ternyata wow banget kalau kita wirausaha ya gitu. Akhirnya saya udah lama sekitar bulan Juni saya buka kedai. Kedai. Terus rekrutlah partner. Wow. Itu langsung partner ya. Oke. Partner kerja. Lihat semangat mereka juga, tambah semangat. Terus kebetulan lingkungan saya semua mendukung sih untuk berwirausaha. Jadi ya tambah semangat. Oke, jadi itu tadi sedikit latar belakang Mbak Erlina ya. Mbak Erlina memulai suatu usahanya kayak gitu. Jadi Mbak Erlina ini memulai usahanya dari dia SMA gitu teman-teman. Mbak Erlina ini kan dari awal kayak apa namanya kita bilang dari online kayak bisnis yang lain sebelum ke donat dan pizza. Nah pastinya kan Mbak Erlina ini pernah belajar juga kan, nggak langsung bisa buat kayak gitu ya. Jadi kan takutnya teman-teman ini bilang iya dia kan nggak bisa dari awal kayak gitu. Nah coba Mbak ceritain juga gitu ya, gimana awal Mbak membuat itu langsung berhasil atau gimana? Oh enggak juga sih. Coba diceritain, gimana ceritanya? Gini, kalau untuk masak-masak yang sambal yang pedas-pedas tuh emang dari ibu sih. Ibu tuh kayak jago ya, semua ibu pasti jago masak ya. Jadi kita belajar dari sana gitu. Saya juga sering ikut pagi-pagi masak itu. Kalau yang gitu tuh belajar dari ibu. Tapi kalau untuk masalah pizza, cemilan tuh pernah gagal dong pasti, nggak mungkin langsung jadi. Itu coba ketiga kali ya, kalau donat ketiga kali, baru pizza iya baru bener gitu. Kalau untuk pizza itu 2 kali percobaan. Yang pertama emang kayak nggak mau ngembang, yang kedua itu udah mau ngembang. Terus ada lagi tambah rasa, itu kan perlu juga kayak perbaikan terus gitu. Nah jadi itu dia Sobat Guntur. Jadi jangan bilang kalian harus gimana ya, harus langsung bisa gitu. Mbak Erlina ini juga kayak dia juga merasakan yang namanya juga kegagalan. Terus Mbak Erlina ini kan lagi masa-masa kuliah juga kan, apalagi ini di semester akhir. Nah gimana Mbak Erlina ini apa namanya kita bilang ya, membagi waktu gimana? Oke, sebelum ke membagi waktu, kalau kita mau sukses di wirausaha ini, kita harus terima dulu semua kritikan. Yes. Apapun gitu, kalau dibilang rasanya gini, oh terima kasih ya Kak atas gini, jangan malah masa sih gini ya, jangan gitu. Kalau untuk masalah membagi waktu, itu emang harus bisa kita bukan memprioritaskan kayak kuliah itu juga penting gitu. Sangat penting lagi gitu, apalagi itu suatu cita-cita yang bikin bangga kedua orang tua gitu. Tapi untuk di masalah membagi waktu tuh saya sering kali biasanya kan mumpung online ini ya, karena online
kuliahnya. Jadi saya seringkali bawa kita online ke kedai gitu. Ya online sambil jualan gitu. Tapi kalau pas mau menambahkan jawaban ya saya keluar dulu menambahkan jawaban gitu. Jadi itu bagi waktu sih. Iya, bersyukur juga lah dengan keadaan COVID kayak gini ya. Jadi kita bisa, artinya banyak orang yang bilang kan keadaan COVID kayak gini kita malah kayak mengeluh, terus itu kayak kita apa lagi ya, kayak menyalah-nyalahkan gitu. Ternyata di balik itu kita juga bisa kayak Mbak Erlina sendiri kita tahu bisa langsung buat kayak gitu ya, buat langsung bisa lah kayak kita bilang apa ya bilang ya, ngambil opsi kayak gitu ya untuk bisa berpenghasilan kayak gitu. Nah, terus itu kan tentang apa namanya, kita bilang membagi waktu. Ternyata banyak orang yang salah. Ternyata kalau saya sih baru saat ini tahu juga kayak gitu ya. Kalau saya ini dulunya disuruh kerja kayak gitu Mbak. Jadi disuruh kerja, saya bilang saya nggak bisa bagi waktu. Ternyata saya lihat kenyataannya itu wow kayak gitu ya, langsung real kita ternyata bisa bagi waktu kayak gitu. Giliran kita mau apa enggak kayak gitu. Ya itu benar. Mau atau enggak gitu aja. Benar. Kalau kita udah mau dan niat gitu, pasti bisa. Oke. Nah, kalian kan masih penasaran strategi. Jadi kami bahas strategi ini karena kalian masih penasaran, kami bahas di terakhir kayak gitu teman-teman. Jadi untuk penghasilan per bulannya itu berapa Mbak? Kalau bisa tahu. Kalau yang paling kecil ya 3 juta. 3 juta ya. Itu udah bersih atau masih potong itu ini? Itu sudah bersih. Bersih ya. Untuk gaji pegawai juga udah di situ semuanya include gitu. Oke. Jadi kan ini udah 3 juta kan. Berarti gimana perasaan Mbak merasakan gaji pertama, bukan gaji pertama sih. Kalau gaji pertama kan tadi udah kita ngomong 10 juta pertamanya Mbak. Gimana coba diceritakan gimana perasaannya gitu. Perasaannya yang pertama pasti bersyukur dan kayak Tuhan tuh baik ya gitu. Dan memang saya tuh percaya sekali sama yang di atas gitu. Kalau setiap apapun yang saya berkat yang berikan tuh emang berkat dari beliau, bukan karena usaha saya sendiri gitu loh. Ya itulah saya sangat gimana bilangnya. Gimana ya, perasaannya tuh ya seneng banget gitu karena bisa pertama nambah modal, bisa bayar UKT sendiri gitu. Udah orang tua pun memang kalau orang tua saya itu tidak terlalu menjunjung juga gitu. Jadi kamu belum apa-apa gitu. Maksudnya kamu sudah menjadi yang kamu inginkan, tapi masih ada proses yang perlu dilalui gitu. Pasti panjang gitu. Kalau wirausaha itu kan banyak rintangan, banyak risiko juga gitu. Nggak akan, harus ketahui juga kalau menjadi wirausaha itu emang nggak akan mulus aja gitu jalannya. Pasti ada rintangan. Ya benar. Jadi itu dia Sobat Guntur, untuk kalian yang udah kayak Mbak ini, jadi jangan pernah lupakan itu juga dari kuasa yang di atas. Betul. Kayak gitu ya, kita menyerahkan juga yang sama yang di atas. Terus kita lanjut ke strategi kayak gitu ya Pak. Walaupun tadi sudah dibilang strategi awalnya itu kita pintar-pintar ngelihat peluang. Nah, strategi apa lagi yang Mbak buat kayak gitu? Selain kita ngelihat peluang dan apalagi supaya Sobat Guntur yang nonton Fintalk hari ini, benar gak Fintalk ya? Kalau salah pun pokoknya kalian bicara lah gitu ya, bicara tentang obrolan kami ini. Apalagi yang perlu diperhatikan kayak gitu untuk para pejuang ataupun pejuang pembisnis muda gitu Mbak. Kalau saya itu strateginya itu yang pertama kan pasti iklan ya. Itu promosi itu penting banget kayak di Facebook, Instagram maupun di WA tuh penting gitu. Jadi selain itu juga saya sangat menghormati pelanggan gitu. Jadi pelanggan tuh kesannya aku nggak diabaikan gitu. Bagaimanapun kayak misalnya semua pelanggan saya ratakan sama gitu. Nggak baru yang terlihat dari wah kayaknya ini orang kaya gitu baru kita selamat pagi gitu, bukan, tapi sama ratakan. Saya pun kayak berteman biasa di WA jadi teman karena saya add juga nomor mereka semua gitu. Mereka juga sering lihat story saya gitu, jadi kayak berteman dengan mereka gitu. Itu sangat penting sih kalau kita mau gini, itu ramah yang punya gitu. Itu strategi sebenarnya sangat membantu. Selain itu, kalau misalnya kan itu kayak Mbak bilang kayak pemasaran kayak online. Selain itu ada lagi nggak? Mempertahankan gini sih, rasa kualitas bener, ya. Harus tetap. Jadi kalau sekali kita misalnya ada yang komplain nih ke kita biasanya ganti gitu. Dek nanti kalau kesini lagi kakak ganti ya gitu. Kayak gitu. Ini nama pizza ini apa Mbak? Kita nama kedainya sih Eliatama Food Corner.
Elia Tama. Elia Tama gitu ya. Ya. Elia Tama. Oke. Itu mengandung arti-arti apa enggak? Oh iya. Oh, apa tuh serta. Elia Tama itu gini, karena saya tuh sama pacar gitu, sudah 9 tahun pacaran gitu. Luar Terus biasa. karena berwirausahanya juga dia yang selalu mendukung saya gitu. Apapun kalau kurang modal dia yang mendukung. Jadi saya Elia Tama itu Erlina dan Agus Wiratama. Walah, mantap betul, mantul ya. Jadi kalian yang mau cari-cari nggak bisa lagi guys. Jadi yang bisa kalian cari itu cuma apa? Pizza, donat, dan ya yang lain-lain lah, makan makanan ya. Aku pun tadi kayak mau kayak gitu kan, mau cari kayak gitu kan. Aku kan jomblo. Aku pun tadi kayak mau kayak gitu kan. Aku pun tadi kayak mau kayak gitu kan. Aku pun tadi kayak mau kayak gitu kan. Aku kan jomblo. Aku pun tadi kayak mau kayak gitu kan. Aku kan jomblo. Tapi udah ada kayak gitu ya apalah ya. Kita cari pizzanya ada Iya, gitu. benar. Nanti Oke. beli pizzanya ya. Oke. Jadi karena kita udah banyak ngomong gitu kan. Jadi statement Mbak terakhir. Menurut pengalaman saya pribadi Ya. sih gitu. Menurut pengalaman saya pribadi, kalau ingin memulai suatu usaha itu ya emang harus kita mulai dulu gitu. Ya. Kalau menunggu nanti kayak gini, nanti risikonya gini, itu nggak bakal mulai sih. Ya. Itu juga sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh dosen saya, Pak Putri Yase namanya. Luar biasa masuk. Jadi langsung lulus ini harus Itu langsung bapaknya lulus selalu skripsi. bilang itu, kalau kamu mau buka usaha, kalau mau bilang nanti ada, ya pasti ada resikonya. Tapi kalau kita mau memulai ya emang harus kita tanggung resiko, apapun ada resikonya, pekerjaan apapun ada resikonya gitu. Ya harus kita mulai dulu. Ya itu ya teman-teman. Jadi intinya ya mulai aja nggak apa-apa. Yang mau hasilnya 1000 yang penting mulai. Kan kalian tahu kalau kalian hasilnya 1000 ya aku harus bagaimana Ya, gitu. jadi gitu. Kalau kita nggak mulai itu nggak tahu kita gagalnya di mana gitu. Oke. Malahan kalau gagal, kesalahan kita di sini nih. Kalau mau diperbaiki ya silakan gitu. Tapi kalau itu keputusan mereka sendiri sih. Oke. Tapi kalau pengalaman saya harusnya kalau gagal diperbaikinya di mana gitu. Karena kita udah datangi bintang tamu yang sangat luar biasa, nggak klop nggak apa dibilangnya, nggak pas rasanya kalau nggak Mbak bilang apa nama fanbase-nya Mbak itu, ataupun apa akun yang bisa kita untuk bisa makan ini pizza, donat, apapun segala macam kayak gitu. Instagramnya? Ya Instagram boleh, Facebook boleh, kalau semua pun ada boleh semua. Instagramnya ada Elia Tama _food corner. Oke, nanti masuk di bawah ya Oke, bisa lah itu ya. Iya, FB-nya juga sama. Oke, FB-nya sama. Jadi itu teman-teman, jadi pesanku juga, aku juga termotivasi ya. Jadi aku dulu mindsetku itu berpikir aku ya udah kuliah karena ternyata salah gitu. Jadi melihat peluang-peluang itu yang kita butuhkan ya teman. Terus aku mau bilang sama teman-teman, berhenti membandingkan diri kepada siapapun kayak gitu ya. Baik aku, Mbak ini, ataupun pacar, ataupun siapapun itu, berhenti membandingkan diri karena aku dan Mbak ini ataupun pacar siapapun itu beda kayak gitu ya, Mas. Ya, beda prosesnya masing-masing. Kita punya proses keunikan kita sendiri, rezeki sendiri gitu. Jadi nggak usah membanding-banding kok dia bisa ya. Iya, benar. Itu enggak. Kita juga bisa kalau kita mau menggali apa yang kita punya, apa yang kita mampu gitu. Jadi dan itu, ingat yang di atas, selalu berdoa. Oke, mantap. Yang penting ingat yang di atas. Jangan sempat lupa berdoa. Kalau kalian lupa berdoa, nanti rezeki kalian berabe gitu. Sebenarnya udah ada depan mata tapi belum dikasih tahu gitu. Ya, benar. Jadi itu dia. Jadi kalau kalian masih penasaran tentang acara-acara apa, tetap pantengin Radio Guntur 104,6. Oke? Ataupun di acara Fintalk pastinya aku yang bawa. Benar gitu, Fintalk gitu ya. Pokoknya acara bicara-bicara lah tentang keuangan bisnis kayak gitu ya teman-teman. Di acara ya berbicara kayak gitu, Fintalk kayak gitu. Aku nggak bisa pula bahasa Inggris yang bagus gitu ya. Jadi kayak gitu dia teman-teman. Jadi tetap semangat dan tetap pantengin Radio Guntur. Radio Guntur, pasti beda, dan salam sejahtera dan tetap semangat. Terima kasih. Oke, mantap.